Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 51 Kuil Pengawas. Setelah Maya menyelesaikan pembantaiannya di dalam hutan yang mereka lewati, meninggalkan banyak mayat, mereka beristirahat untuk makan siang. Sofia memutuskan untuk melewatkannya karena serigala dan kucing itu memutuskan untuk memanggang salah satu mangsa yang dia bunuh. Karena dagingnya konon rasanya sangat kuat, dia tidak terlalu tertarik. Setelah mencium aroma daging saat dipanggang, Sofia yakin dia telah membuat keputusan yang tepat karena baunya sangat menyengat, setidaknya begitulah. Namun, kedua karnivora dalam kelompoknya menyukainya. Fen lebih menyukainya daripada Maya. Dia juga merasa rasanya sedikit terlalu kuat. Meskipun berasal dari keluarga kucing, pada akhirnya dia bukanlah karnivora murni. Setelah itu, rombongan tersebut akhirnya meninggalkan hutan untuk selamanya dan melanjutkan perjalanan mereka menuju laut. Aku masih belum melihat air, tapi bau garamnya semakin kuat lagi. Sambil melihat sekeliling, Sofia kembali mengendus udara. Ya, aku agak lupa bagaimana sebenarnya keadaan di sini. Tapi lihat itu. Maya menunjuk ke jalan berbatu yang sudah lapuk yang membentang di dataran yang mereka masuki setelah hutan. Jika kita mengikuti jalan itu, kita akan sampai ke laut dalam waktu singkat. Jalan itu sepertinya tidak banyak dilalui, jadi kita seharusnya tidak akan bertemu siapapun. Dia melirik serigala besar itu sambil berkata demikian. Begitu ya, oke. Sambil mengepalkan tinju, Sofia berjalan dengan penuh semangat menuju jalan. Tunggu aku. Maya berlari mengejarnya dan meraih tangan gadis itu sebelum keduanya berjalan bersama, bergandengan tangan di samping satu sama lain. Itu sudah mulai menjadi kebiasaan. Kelompok itu, dengan Fen sedikit di belakang para gadis, menyusuri jalan itu untuk beberapa saat. Akhirnya, mereka menemukan papan pengumuman di pinggir jalan di persimpangan jalan setapak. Mari kita lihat. Sofia menatap pesan-pesan yang diposting di papan dengan penuh minat. Mencari daging kau, hadiah besar, hanya pemburu yang paling berpengalaman, itu papan buletin manusia, bukan? Minatnya langsung sirna begitu dia membaca permintaan yang menggelikan itu. Sepertinya begitu. Manusia memang tak berdaya. Dasar idiot. Maya, dan terlebih lagi Fen, memiliki pendapat mereka sendiri tentang topik tersebut. Pasti ada sesuatu yang menarik. Berburu lendir? Ya tidak. Membasmi spider? Sama sekali tidak. Bisakah mereka membunuh makhluk-makhluk itu, atau hanya untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak diinginkan? Aku tidak bisa membayangkan manusia menang melawan mimpi buruk berjalan. Maksudku, spider. Poster buronan. Kedengarannya menyenangkan. Sofia melihat poster-poster itu, berbagai pembunuh, pencuri, pemerkosa, dan banyak kejahatan keji lainnya dalam jumlah yang melimpah. Manusia memang luar biasa. Dia tidak menambahkan, di dunia ini, karena berbagai alasan. Menyembunyikan informasi itu dari Maya hanyalah salah satunya. Perhatian gadis itu tertuju pada poster yang relatif baru dan tampak segar yang tidak memiliki potret di atasnya. Dicari karena beberapa kali percobaan pembunuhan dan mengganggu ketenangan di kota metropolitan benih lava yang indah, atau di mana sih benih lava itu? Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Itu adalah kota buatan manusia yang terletak sedikit di sebelah timur tempat tinggalku, Raumon. Kau tahu, tempat kita bertemu. Kalau begitu, bukankah itu tempat yang kita coba masuki, Fen? Kemungkinan besar, itu jelas bukan kota metropolitan. Dia teringat kota yang menyedihkan itu. Tempat yang menakutkan. Untung kau tidak mengunjunginya, ya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sofia melanjutkan membaca poster buronan itu tetapi tiba-tiba terhenti. Fen, ini terdengar anehnya familiar. Seorang wanita tak dikenal, rambut pirang, tinggi badan normal hingga agak pendek. Sekitar 14 hingga 16 tahun, ditemani oleh seekor serigala binatang rendahan, menurut beberapa saksi, mereka menyerang dua penjaga kota tanpa alasan, hampir membunuh mereka, dan membuat mereka cacat parah seumur hidup. Dia menatap serigala itu dan kemudian kembali ke poster beberapa kali. Itu kita, kan? Dasar binatang rendahan, iya. Mereka memang tidak pernah belajar. Fen tampak sedikit marah. Dicari, hidup atau mati. Maya juga meliriknya. Hadiah besar, jumlah pastinya belum ditentukan. Lumayan, dia tampak sedikit terkesan. Kau mengerahkan semua kemampuanmu. Sekarang aku buronan. Yah, itu, sesuatu. Dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Ya sudahlah, biarkan mereka mencoba peruntungan mereka. Berkat pengalaman sebelumnya, dan propaganda Fen, Sofia sama sekali tidak takut. Kau menanggapi pengungkapan ini dengan enteng. Bukannya aku menyalahkanmu, ini sebenarnya bukan ancaman. Gadis kucing itu memiliki pendapat serupa tentang masalah ini. Jadi, ada lagi. Setelah topik itu selesai, gadis itu mencari hal lain di papan pengumuman. Petunjuk arah.
Tepat seperti yang kucari. Laut, 4,5 kilometer di jalur kanan. Tidak terlalu jauh lagi. Oh, apa itu? Kuil Canir, 1,7 kilometer di jalur kiri. Canir, dia berhenti sejenak. Di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Ah, bukankah itu si idiot yang bosan yang membangun ruang bawah tanah konyol yang kita jelajahi beberapa waktu lalu? Mengapa dia punya kuil yang didedikasikan untuk dirinya sendiri? Ah, seru Maya tiba-tiba dengan suara riang, seolah teringat sesuatu. Itulah kenapa aku merasa nama itu terdengar familiar waktu itu. Canir adalah dewa tertinggi bagi sebagian besar ras di benua ini. Aku agak lupa karena aku tidak terlalu tertarik pada hal-hal keagamaan. Atau politik, sekalian saja. Si idiot yang menciptakan penjara bawah tanah itu, seorang dewa. Bahkan dewa tertinggi. Apa tempat ini baik-baik saja? Serius, dia mulai meragukan kewarasan dunia ini jika mereka menyembah dewa seperti itu. Baiklah, aku harus melihat ini. Dengan campuran rasa jijik dan penasaran yang tidak sehat, gadis itu memasuki jalan sebelah kiri, yang mengarah ke kuil. Oh tidak, Fan memiliki firasat buruk tentang situasi ini dan apa yang akan segera terjadi. Ada apa? Maya berjalan di samping serigala sementara keduanya mengikuti Sofia. Badai akan datang. Tiba-tiba ia menjadi sangat misterius. Badai besar. Cuacanya tampak baik-baik saja bagiku, kan? Gadis kucing itu memandang langit yang biru sempurna dan tanpa awan, tidak mengerti apa yang dibicarakan Fan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang ku tahu hanyalah aku akan mengalami sakit kepala hebat. Dia tidak sabar menunggu Sofia sampai di kuil. Oke, dia tentu saja bingung dengan reaksinya. Dan akhirnya kita sampai juga. Beberapa saat kemudian, rombongan dengan Sofia di depan telah sampai di pintu masuk kuil. Satu-satunya yang bisa dilihatnya saat ini hanyalah gerbang kayu besar dengan tangga batu bata di belakangnya. Gerbang itu mengarah ke atas bukit, dan sebuah papan nama kecil namun indah berdiri di samping pintu masuk. Kuil yang didedikasikan untuk Dewa Kehidupan Tertinggi, Canir. Pengawas dunia, pemberi banyak berkat. Semoga Canir yang murah hati selalu menjaga kita, para penguasa tertinggi, selamanya. Yang Maha Agung, kuil manusia, iya. Sofia bereaksi serupa seperti sebelumnya. Itu deskripsi yang mewah untuk makhluk menjijikkan yang membosankan, tunggu. Dia tiba-tiba membeku di tempat ketika dia membaca ulang bagian tertentu dari papan tanda itu. Oh tidak, Fan tahu apa yang akan terjadi sekarang. Pengawas, dunia, mata Sofia kehilangan semua kilaunya, tampak kosong. Canir itu, orang itu tidak mungkin benar, kan? Tanpa menunggu dua orang lainnya, dia bergegas menaiki tangga menuju kuil yang sebenarnya. Di sana, ia melihat beberapa bangunan tua dan sebuah patung besar Dewa Canir. Orang itu seorang pria dan tampaknya berusia sekitar 20-an akhir. Ia memiliki fitur wajah yang sangat elegan, rambut tertata rapi, dan mengenakan sesuatu yang menyerupai setelan jas berkualitas tinggi sambil memandang tempat itu dengan ekspresi serius. Petik 2. Dia pernah melihat orang itu sebelumnya. Itu orang yang sama persis dengan yang ditiru oleh dewa yang ceroboh itu sesaat ketika dia berbicara dengan Sofia sebelum Sofia datang ke dunia ini. Bahkan lupa bernapas, gadis itu hanya menatap patung itu, ekspresinya perlahan berubah gelap. Sofia, perasaan buruk yang sudah lama dirasakan serigala itu akhirnya sampai ke Maya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia bisa merasakan bahwa gadis itu marah karena sesuatu. Ahaha, bentaknya. Jadi begitulah. Sekarang kupikir-pikir, papan nama di ruang bawah tanah itu agak mencerminkan perasaannya. Orang itu benar-benar idiot, iya. Dia ingin menggunakan kata lain. Pemberi banyak berkah, iya. Dia ingat deskripsi di papan nama itu. Tentu, itu salah satu cara untuk menggambarkannya. Berkah itu sebenarnya istilah yang sangat luas. Semoga dia menjaga kita selamanya, begitu tertulis. Ya, orang aneh itu punya hobi seperti itu. Baik hati, omong kosong. Bentaknya. Kehilangan kendali diri sepenuhnya, Sofia mengepalkan tinju dan meninju patung itu dengan sekuat tenaga untuk melampiaskan amarahnya. Patung itu hancur berkeping-keping saat terkena pukulan, dan seluruh area kuil tiba-tiba bermandikan cahaya putih yang menyilaukan. Apa yang terjadi? Sambil menutupi wajahnya dengan tangan untuk melindungi matanya, Maya tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Oke, ini adalah kejadian yang tidak saya duga. Bahkan serigala pun terkejut dengan kejadian tersebut. Haha, beberapa saat berlalu sebelum cahaya itu menghilang. Begitu gadis kucing itu bisa membuka matanya lagi untuk melihat sekeliling, dia menyadari masalah besar. Di mana Sofia, Fan dan Maya adalah satu-satunya yang tersisa di kuil itu. Semua jejak gadis lainnya telah hilang, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Bab 52 Canir.
Sofia telah mengetahui bahwa orang yang mengejeknya di ruang bawah tanah Forsaken Maze beberapa waktu lalu sebenarnya adalah dewa tertinggi di dunia ini. Lebih buruk lagi, orang itu adalah orang yang sama yang membawanya ke dunia ini dan benar-benar mengacaukan kepribadiannya. Meskipun sebagian besar hal itu baik, efek sampingnya sangat besar bagi gadis itu. Melampiaskan frustrasi dan amarahnya, dia meninju patung Dewa Chanir dengan sekuat tenaga, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi setelahnya. Saat patung itu hancur berkeping-keping, seluruh tempat itu disinai cahaya putih murni. Di mana Sofia? Maya adalah orang pertama yang menyadari bahwa gadis itu juga menghilang setelah cahaya itu padam. Fen tidak tahu harus berkata apa karena dia sama bingungnya dengan wanita itu. Tidak apa-apa, mungkin. Benarkah? Dia tidak yakin. Dia akan kembali, kurasa. Kuharap, serigala itu benar-benar tidak membantu. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Sekarang juga, dia tahu bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu dan menuntut untuk diberitahu tentang hal itu. Oke, Fen merasa sedikit terintimidasi oleh gadis kucing itu dan mulai berbicara setelah menyerah pada tekanan kuat yang dipancarkannya. Sofia, dia memberitahumu bahwa dia bertemu dengan seseorang yang sangat kuat yang memberinya peningkatan kekuatan dan mengubah kepribadiannya, kan? Ya, orang yang dia temui itu adalah Chanir. Apa, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saat Maya sibuk panik, Sofia mendapati dirinya berada di ruangan putih bersih yang sangat familiar baginya. Aku tidak menyangka. Meskipun terkejut, suaranya terdengar tenang. Selamat datang kembali. Seorang pria berpenampilan santai dan tampak tidak dapat diandalkan berusia awal 20-an tiba-tiba muncul di hadapannya. Versi jorok dari Chanir itu menyapa gadis itu dengan ringan. Kakao, hampir gemetar karena marah setelah melihatnya dan kesal dengan cara bicaranya yang santai, Sofia tidak membuang waktu dan secara naluriah langsung mendekat. Tinju Sofia menghantam wajahnya, dan suara tamparan keras dan memuaskan menggema di tempat serba putih itu sebelum dewa tinggi yang baik hati itu terlempar dengan kecepatan luar biasa akibat benturan tersebut. Hanya bayangannya yang tersisa di depan gadis itu selama sedetik. Dia mendesah sambil gemetar dan meniup tangannya yang memerah dan memar setelah keinginan kuat untuk memukul Chanir terpenuhi. Aduh, wajah pria itu memang keras. Wow, itu sakit sekali. Aku sangat senang regenerasiku hampir seketika. Dewa yang tampak baik-baik saja itu muncul kembali di hadapannya setelah beberapa detik. Hampir seketika, ya, itu sudah cukup bagiku. Melihat kesempatannya, Sofia mengangkat tinjunya sekali lagi dan mendekat untuk menghabisi lawannya. Tenang dulu, nak. Karena benar-benar takut, Chanir melompat mundur. Pukulan itu benar-benar sakit, oke. Itu hampir bisa membunuh siapapun kecuali aku, kau tahu. Ya, tapi aku akan menyerangmu, jadi, dia kembali menyiapkan tinjunya. Hentikan, mari kita bicarakan ini, oke. Dewa kehidupan tertinggi memohon agar diberi satu untuk dirinya sendiri. Baiklah. Dengan enggan, Sofia mundur selangkah. Astaga, kamu benar-benar punya masalah pengendalian amarah, nak. Dia kembali membuatnya terpental. Hanya saja kali ini, dia menggunakan kekuatan setidaknya 2 kali lipat. Menurutmu itu salah siapa? Setelah melampiaskan amarahnya, dia duduk di lantai putih dan menunggu dia muncul kembali karena sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Dia bahkan tidak bisa melihat seberapa jauh pengawas itu terbang. Baiklah, aku tidak ingin itu terjadi lagi. Aku ingin kau jujur padaku dan mengabaikan siapa aku sebenarnya. Itulah mengapa aku mempertimbangkan hal itu saat menyesuaikanmu. Lebih menyenangkan berbicara seperti itu, tapi, dengan jarak yang jauh lebih jauh di antara mereka daripada sebelumnya, Chanir kembali setelah beberapa menit. Yah, terserah. Sepertinya aku harus meminta maaf untuk sesuatu. Sesuatu, banyak sekali. Ada banyak hal yang ingin dia keluhkan. Tapi pertama-tama, dewa kehidupan yang murah hati. Benarkah? Aku baik hati. Dia terdengar serius, tetapi setelah melihat tatapan tajam Sofia, dia berhenti. Baiklah, bukan aku yang mencetuskan ide itu. Penduduk dunia ini yang melakukannya. Itu masuk akal. Dia bisa menerima itu. Lanjut, apa maksudmu dengan ruang bawah tanah labirin yang terlantar itu, atau apapun namanya? Kalau kau cuma bosan, hancurkan saja setelah selesai. Kau sudah mengurusnya dengan sangat baik untukku, kan? Tentu saja, kau sedang mengawasi. Tetap saja kau orang yang menyeramkan. Hei, aku hanya menonton saat kau bertarung atau menghancurkan sesuatu, oke. Hal-hal yang menarik. Aku punya selera yang bagus, kau tahu. Kau belum pernah. Dia tidak percaya. Yah, kalau hanya saat aku melakukan hal-hal seperti itu, mungkin masih bisa ditoleransi. Dia tidak suka membayangkan dirinya diperhatikan saat dia bertingkah konyol sesekali. Ya, adegan-adegan lainnya terlalu memalukan untuk ditonton, jadi saya berhenti melakukannya.
Kakao, dia hendak memukulnya lagi, tetapi sang dewa sendiri secara refleks mundur. Terserah. Dia menyerah dan kembali ke topik utamanya. Apa yang telah kau lakukan padaku? Kau bilang kau akan meningkatkan hal-hal seperti kepercayaan diriku dan sejenisnya. Aku bersyukur atas kesempatan ini. Tapi kau jelas-jelas berlebihan. Ya, dia menggosok rahangnya dan menggelengkan wajahnya dengan cepat. Astaga, terlalu keras. Soal hal-hal lain, ya sudahlah. Oke, kau memang agak, katakanlah, terlalu terus terang dari waktu ke waktu, dan amarahmu tidak pada tempatnya, tapi selain itu, kurasa aku tidak berlebihan. Setidaknya tidak terlalu berlebihan. Dia sedikit mengoreksi dirinya sendiri. Kau baru mulai merasakannya. Beri waktu lebih banyak dan cari rangsangan yang tepat untuk membiasakan diri. Kau baru berada di sana beberapa bulan. Lagi pula, kau punya banyak waktu. Aku mengerti. Sepertinya kelompok itu benar dengan teori mereka tentang peningkatan kekuatan Sofia. Ngomong-ngomong, benarkah aku hampir pasti tidak akan mati karena usia tua, atau karena usia itu sendiri, karena kekuatan sihirku yang sama sekali tidak berlebihan? Ya, itu terjadi. Aku lupa tentang itu saat memberimu kekuatan sihir. Maaf. Namun, Chanir sama sekali tidak terdengar meminta maaf. Yah, aku sudah tidak terlalu keberatan lagi. Untungnya, aku tidak sendirian dalam hal ini. Dia beruntung memiliki Fen dan Maya, yang berada dalam situasi serupa, bersamanya. Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu yang tidak kamu rusak, ubah, atau tingkatkan? Sebagian besar hal yang berhubungan dengan hubungan tidak saya sentuh. Maksud saya, yang positif. Jika seseorang membuatmu marah, misalnya, kamu tahu apa yang akan terjadi. Ya, tunggu, apa maksudnya? Katakanlah, selain rasa penasaran awal, karena pesona si idiot tertentu terhadap para gadis. Dia memastikan Sofia tidak mendengar bagian terakhirnya. Ketika seseorang menghabiskan waktu bersamamu dan menjadi tertarik, itu adalah keputusan mereka sendiri. Doronganmu tidak membantu mereka untuk ingin bersamamu. Itu bagus. Demikian pula, jika seseorang jatuh cinta padamu. Itu 100% atas kemauan mereka sendiri. Tak peduli seberapa cepat kelihatannya. Entah mengapa, penjelasan itu sangat spesifik. Seandainya hal seperti itu terjadi. Dia bahkan tidak mencoba membayangkan sesuatu yang mustahil. Dia menatapnya sejenak, berpikir apakah dorongan yang diberikannya mungkin malah terlalu sedikit. Haruskah aku meningkatkan bagian itu lagi? Ya, mungkin itu yang terbaik. Dia bergumam sesuatu sebelum berbicara padanya lagi. Pokoknya, hal yang sama berlaku untukmu, nak. Ketertarikan apapun yang kau tunjukkan pada seseorang, itu tidak akan berubah sama sekali. Hanya caramu menghadapinya yang mungkin bisa diperbaiki. Jika kau menyukai seseorang, kejar saja tanpa mempedulikan doronganmu. Itu tidak menentukan apapun untukmu. Itu melegakan. Terima kasih. Setidaknya untuk itu. Tentu saja. Oke, lanjut. Katakan, ada apa dengan manusia di dunia ini? Dia sudah muak dengan topik lain dan beralih ke salah satu masalah utamanya. Aku baru bertemu beberapa dari mereka, tapi aku sudah sangat marah pada mereka sampai-sampai mereka memasukkan namaku ke dalam daftar buronan. Petik 2. Begitu mendengar kata manusia, Chanir langsung memalingkan muka. Tidak, silakan musnahkan mereka. Sayangnya, kesempatan itu sudah lama berlalu. Dewa dunia barusan mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya, karena telah menyerah pada umat manusia. Serius. Dia tidak percaya. Aku tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Maksudku, manusia di dunia lamamu tidak sempurna, jauh dari itu, tapi secara keseluruhan mereka adalah sekelompok orang yang cukup baik. Sebagian besar waktu, dunia ini, tidak, mungkin 1 dari 1.000.000 orang tidak mengerikan. Jika mereka tumbuh sendirian di hutan atau semacamnya. Lalu, mengapa kau membawaku ke dunia ini? Kamu tidak pernah mengatakan apapun tentang ingin bertemu manusia, kan? Yang kamu sebutkan hanyalah tentang mencari perempuan. Benarkah? Dia jelas tidak menyebutkan manusia, karena itu sudah menjadi hal biasa baginya. Kucing juga tidak apa-apa, kan? Apa? Sofia mengangkat tangannya, menandakan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terdiam. Sebenarnya, ada banyak hal yang ingin dia katakan, balas, dan lakukan, termasuk memukulnya lagi. Namun, jawabannya terlalu berat bagi gadis itu. Apalagi, dalam beberapa hal, dia benar, meskipun Maya sama sekali bukan kucing sepenuhnya. Pokoknya, dia cukup bangga pada dirinya sendiri karena itu. Meskipun manusia seperti itu, menurutku ras lain kebanyakan baik. Benar kan, nona iblis yang mengaku diri sendiri? Itu bukan pernyataan diri sendiri. Orang lain yang menganggapnya begitu, dan aku hanya, lupa mengoreksi mereka. Tapi, ya, kau benar,
kaum manusia binatang memang sangat baik. Memang, mereka kelompok yang baik. Kamu juga harus mengunjungi beberapa iblis sungguhan saat kamu punya kesempatan pergi ke benua mereka. Kamu pasti akan menyukainya di sana. Oke, akan saya ingat untuk kedepannya. Jadi, selain masalah-masalah kecil itu, bagaimana pendapatmu tentang kehidupan di dunia barumu, Sofia? Aku tidak akan menyebutnya hal kecil. Dia tidak setuju dengannya. Menarik, aku akhirnya punya beberapa teman-teman yang luar biasa, dan dunianya sendiri keren, tapi kurasa aku harus benar-benar terbiasa dengan peningkatan kemampuanku untuk memberimu ulasan lengkap. Secara keseluruhan, aku sangat menikmatinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, jika kau ingin bertemu lagi, carilah salah satu kuilku. Tapi cukup dengan menyentuh patungku di sana dan menuangkan sedikit kekuatan sihir ke dalamnya sudah cukup. Tidak perlu menghancurkannya berkeping-keping. Tapi aku bisa, kan? Dia berpikir bahwa membebaskan dunia dari patung-patung ini adalah misi yang berharga. Tolong jangan. Baiklah, aku bisa meninju yang asli nanti saat aku kemari. Sebenarnya, bolehkah aku meninjumu lagi sekarang? Entah kenapa, aku benar-benar ingin. Sofia sudah mengepalkan tinjunya. Kurasa sudah waktunya kau pergi. Karena aku tidak memanggilmu hari ini, waktu tidak berhenti, dan rekan-rekanmu mungkin sudah khawatir. Dia pun lari. Sebelum Sofia sempat memukulnya, atau bahkan bereaksi, pandangannya menjadi putih. Sesaat kemudian, dia mendapati dirinya berada di dalam kuil lagi. Di sana, dia melihat dua orang lainnya dan melambaikan tangan dengan ringan. Wah, itu sungguh menyegarkan. Sofia, dengan air mata berlinang, Maya berlari ke arahnya begitu gadis itu kembali dan memeluknya erat-erat. Kau bodoh. Selamat datang kembali. Fen tidak begitu emosional, tetapi dia tetap tampak lega atas kepulangannya. Ya, aku melakukan perjalanan singkat dan bertemu dengan seorang kenalan lama. Apa maksudmu Chanir? Maya masih belum melepaskan Sofia saat bertanya. Kau benar-benar bertemu dewa barusan. Bahkan yang terkuat. Maaf, serigala itu meminta maaf. Aku harus mengatakan sesuatu padanya dalam situasi ini. Tidak apa-apa. Dia tidak marah. Jadi, bagaimana hasilnya? Fen sedikit penasaran. Aku memukulnya. Aku memukulnya dengan sangat keras. 2 kali. Dia tampak sangat puas sambil tersenyum padanya. Kau meninju. Chanir, sang dewa. Gadis kucing itu yakin dia salah dengar barusan. Ya, dasar idiot. Maya mulai memukuli punggung Sofia dengan tinjunya sambil masih memeluknya. Sudah kubilangkan, jangan gegabah ya. Tetapi, dia memang pantas mendapatkannya. Aku lupa bertanya padanya kenapa dia menjatuhkanku ke tempat yang penuh lendir. Itu pantas mendapatkan tamparan lagi. Seolah-olah membawa diriku yang sudah kebingungan ke dunia ini dengan semua statistik yang kacau ini belum cukup. Kejutan itu cukup untuk membuat gadis kucing itu akhirnya melepaskannya. Apa itu tadi? Membawamu ke dunia ini. Apakah itu berarti kau sebenarnya putri seorang dewa? Gadis kucing itu kembali salah paham karena hanya setengah dari kalimat orang lain yang sampai ke otaknya. Aku memang mengatakannya dengan lantang, iya. Tunggu, apa? Sofia baru menyadari apa yang dikatakan Maya. Kukira kau adalah seorang putri dari kaum iblis, putri dari penguasa iblis saat ini. Kapan itu terjadi? Latar belakang seperti ini adalah hal baru bagi putri yang diduga itu, dan dia menoleh ke Fen dengan ekspresi bertanya-tanya. Jangan tanya aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Sayangnya, serigala itu juga tidak punya jawaban untuknya. Ini agak terlalu pagi, dan aku tidak yakin apakah aku mau, tapi kurasa sudah waktunya. Sofia menatap gadis kucing yang bingung dan agak ketakutan itu, lalu mengambil keputusan. Maya, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Dia akhirnya memutuskan untuk menceritakan kisah sebenarnya tentang dirinya secara lengkap. Bab 53 Kisah sebenarnya di balik layar. Satu hal berlanjut ke hal lain, dan Sofia kembali bertemu dengan Chanir, pengawas yang membawanya ke dunia ini. Hal ini menyebabkan Maya mengalami berbagai macam kesalahpahaman yang aneh. Karena itu, dia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk memberitahu gadis kucing itu siapa, atau apa sebenarnya dia. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan sebelum memulai, Sofia sudah kebingungan. Fen, aku agak takut. Dia menatap serigala itu terlebih dahulu dengan ekspresi gelisah. Yah, sekarang sudah terlambat. Sayangnya, dia tidak punya kata-kata yang menenangkan untuknya. Itulah yang ingin didengarnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, akhirnya dia menatap Maya. Pertama-tama, aku bukan putri dari si idiot Chanir itu. Dia ingin meluruskan hal yang paling mengganggunya terlebih dahulu. Benarkah? Jadi, kau memang putri dari Raja Iblis saat ini?
Serius, bagaimana cerita itu bisa muncul? Yah, kekuatanmu, kurangnya akal sehat, kebijaksanaan tentang segala macam hal aneh, akses ke literatur sebanyak yang kau inginkan, kekejamanmu dalam pertarungan. Kau berbicara dengan Fen tentang tidak ingin menjadi Raja Iblis berikutnya. Aku memanggilmu seorang putri, dan kau tidak bereaksi, penampilanmu yang sempurna, yang pasti berasal dari keluarga kerajaan. Yah, semua itu dan masih banyak lagi. Maya tidak bermaksud mengatakan hal terakhir dan merasa malu. Terima kasih banyak. Suasana menjadi canggung selama beberapa detik. Meskipun ada banyak hal yang ingin saya sampaikan di sini, saya mungkin sedikit memahami asumsi Anda sekarang. Lalu, tidak, sama sekali tidak ada latar belakang kerajaan. Begitu ya, gadis kucing itu merasa lega sekaligus sedikit kecewa. Di satu sisi, Sofia tampaknya tidak lagi sulit dijangkau, tetapi di sisi lain, itu adalah cerita yang manis, tentang dia menjadi seorang putri. Sejujurnya, Sofia menarik napas dalam-dalam lagi sebelum melanjutkan. Aku bukan iblis. Apa? Mata Maya terbelalak lebar sebagai respons. Ini adalah kesalahpahaman yang Ciyo buat saat kita bertemu karena kekuatan dan penampilanku. Karena aku ingin merahasiakan identitas asliku, aku tidak mengoreksinya saat itu. Itu hanya alasan yang dibuat-buat. Aku minta maaf karena menyembunyikan kebenaran. Apa? Lalu, siapa kau sebenarnya? Aku menolak percaya kau manusia. Itu tidak mungkin. Terlepas dari kekuatanmu, mustahil bagi mereka untuk memiliki secercah kebaikan, dan kau dipenuhi dengan kebaikan. Asalkan kau tidak marah. Maya tidak tahu lagi apa yang harus dia percayai sekarang. Terima kasih. Sebenarnya, aku manusia, tapi aku juga bukan. Tolong jangan samakan aku dengan manusia di dunia ini. Hal terakhir yang Sofia inginkan adalah disamakan dengan mereka. Dari dunia ini, Canir itu, dia dikenal sebagai dewa kehidupan dan pengawas dunia ini, kan? Ya, si idiot itu sebenarnya adalah pengawas dari banyak dunia. Apa? Apa maksudnya itu? Maya hampir tidak bisa memahami maksudnya. Aku bukan berasal dari dunia ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Aku seperti, mati di dunia lamaku. Sofia malah memperburuk keadaan. Apa? Gadis kucing itu benar-benar kehilangan konsentrasi. Itu terlalu berat baginya. Tepat sebelum semuanya berakhir bagiku, Canir memanggilku ke tempatnya dan menawarkanku untuk melanjutkan hidupku di dunia ini. Dialah juga yang memberiku peningkatan kekuatan sebagai hadiah untuk dunia ini, tapi kau sudah tahu tentang itu. Kau berasal dari dunia lain, meninggal di sana, seorang dewa menyelamatkanmu dan membawamu ke sini. Kurang lebih seperti itu. Sofia menambahkan beberapa detail lagi setelahnya sebelum ia merasa ingin sedikit menceriakan suasana. Sekarang kamu mengerti kenapa akal sehatku agak aneh, iya. Apakah itu? Apakah ini benar-benar terjadi? Maya tidak ingin tertawa. Apakah ini benar-benar yang terjadi? Dia kesulitan mempercayainya. Ya, aku mengerti. Dia benar-benar kewalahan dan tidak memiliki reaksi lain yang siap diberikan. Saya yakin ini sulit diterima. Saya rasa saya sendiri pun tidak akan percaya, tapi itulah yang sebenarnya terjadi pada saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan mencoba menjawab semuanya. Petik 2. Gadis kucing itu terdiam selama 1 menit penuh. Maaf, aku butuh waktu untuk memikirkan semua itu. Aku tidak bisa, kepalaku. Setelah itu, Maya meninggalkan kuil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sofia hanya berdiri di sana, terpaku di tempatnya sambil memperhatikan kepergiannya. Apakah itu sebuah kesalahan? Dia menatap Fen, berharap mendapat jawaban. Kau sudah melakukan hal yang benar. Hanya saja, ini bukan cerita yang mudah diterima. Terutama karena karena kalian berdua sudah bepergian bersama cukup lama. Serigala itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya karena itu adalah urusan pribadi Maya, pembicaraan cinta yang mereka lakukan belum lama ini. Beri dia waktu. Oke, ya, kau benar. Aku hanya berharap dia kembali. Sofia tampak hancur saat mengatakannya dengan lantang. Mau makan sesuatu. Serigala itu mencoba mengalihkan perhatiannya. Tidak juga, tapi mari kita lakukan itu. Entah mengapa dia tidak merasa lapar. Sementara Fen berusaha menghibur Sofia, Maya telah menempuh perjalanan cukup jauh. Dia tiba di sebuah batu besar di dekat beberapa pohon dan bersandar padanya sambil mencoba memahami cerita yang baru saja didengarnya. Apa itu barusan? Apa dia benar-benar mengatakan apa yang kupikirkan? Gadis kucing itu panik. Itu tidak mungkin benar. Sofia, dia datang dari dunia lain. Lagi pula, dia ada di sini sekarang karena dia meninggal di sana. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak masuk akal. Itu terlalu berat baginya. Tetapi kenapa?
kenapa rasanya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia juga sepertinya kenalan Chanir. Dewa tertinggi bagi kebanyakan orang. Meskipun, dia sepertinya sedang berselisih dengannya. Jika dia benar-benar yang memberi Sofia kekuatan tambahan. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia dikenal sebagai dewa kehidupan. Itu berarti seharusnya mungkin baginya untuk menyelamatkan seseorang, kan? Tapi, dunia lain. Apakah dunia seperti itu benar-benar ada? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Maya tidak bisa memahami keberadaan banyak dunia. Dia bilang Chanir memang pengawas dari banyak dunia, tapi... apakah dunia-dunia itu benar-benar ada? Serius, beneran. Maksudku, Sofia secara keseluruhan tiba-tiba masuk akal ketika kau bilang dia bukan dari dunia ini. Konsepnya sendiri tidak masuk akal. Kenapa gadis ini begitu rumit? Dia mulai pusing memikirkan Sofia. Ekornya bergoyang-goyang ke segala arah, jelas menunjukkan betapa bingung, tertekan, dan kesalnya dia saat ini. Dia bahkan mulai berlari berputar-putar sambil berdebat dengan dirinya sendiri. Anggap saja aku percaya padanya, yang belum kulakukan. Apa artinya itu? Apakah tidak apa-apa dia berada di sini? Tentu saja tidak apa-apa, dewa membawanya ke sini. Tapi tetap saja, bukankah Sofia akan menghadapi banyak masalah jika ada yang tahu? Mungkin tidak. Kurasa tidak ada yang bisa menyakitinya. Lagi pula, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya sejak awal. Sebenarnya, dia bisa saja terus berpura-pura menjadi gadis iblis, dan sama sekali tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Ternyata hanya ada sedikit masalah jika dipikir-pikir. Dia jelas perlu belajar lebih banyak tentang akal sehat dunia ini. Kekonyolannya sudah tidak lucu lagi. Oke, memang sedikit lucu. Maya harus mengoreksi dirinya sendiri. Tetap saja, dia harus mempelajarinya. Setidaknya untuk mencegahnya melakukan hal-hal bodoh seperti mempelajari sihir penyembuhan tanpa rasa khawatir, yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan dewa atau... Tuhan, dia berhenti di tengah kalimat. Sepertinya tidak apa-apa baginya untuk mempelajarinya, ya. Chanir jelas termasuk dalam hal itu. Maaf aku mengatakan ini, Sofia. Tapi intinya tetap sama, demi kebaikannya sendiri untuk mempelajari akal sehat, dan kewarasanku. Lagi pula, gadis kucing itulah yang paling menderita akibat tingkahnya yang berlebihan. Tapi, bagaimana denganku? Aku baru saja menyadari. Perasaanku, dan sekarang, jatuh cinta pada ras lain itu satu hal. Aku baik-baik saja dengan itu. Tapi tidak, aku malah jatuh cinta pada alien. Alien yang seksi, tapi tetap saja. Tunggu, apakah dia alien? Yah, itu atau makhluk dari dunia lain, mungkin aku akan menyebutnya begitu. Sebenarnya sama saja, aku hanya ingin lari sekarang juga. Skala masalahnya begitu besar sehingga detail seperti terminologi yang tepat sudah lama tidak penting lagi. Semua itu membuat kepalanya pusing, dan secara naluriah ia ingin melarikan diri. Bisakah aku benar-benar mencintai seseorang dari dunia lain? Tidak, apakah aku menginginkannya? Petik 2. Maya kesulitan menerima semua yang baru saja ia ketahui hari ini. Sementara ia berusaha mencari jawaban atas banyak pertanyaan dan kekhawatirannya, dua anggota kelompoknya yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka menyelesaikan makan malam, meskipun Sofia tidak nafsu makan, dan mendirikan kemah di tempat yang relatif terlihat di dekat kuil untuk berjaga-jaga jika gadis kucing itu datang mencari mereka. Kurasa aku juga harus meminta maaf, Sofia. Keduanya sedang duduk di depan perapian seperti biasa ketika Fen tiba-tiba menyapanya. Hah? Itu maksudnya apa? Aku kenal Chanir. Kami pernah bertemu beberapa kali di masa lalu. Aku langsung tahu siapa dia begitu kau ceritakan apa yang terjadi saat kita bertemu dulu. Kau kenal si idiot itu? Ya, entah bagaimana aku melewatkan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Dan jujur saja, setelah insiden di ruang bawah tanah itu, aku agak takut untuk memberitahumu bahwa aku kenal dengan Chanir. Tentu saja, itu bisa saja berakhir buruk. Sofia merasa bahwa dia pasti akan memukulnya setidaknya sekali. Ya, tapi seharusnya aku memberitahumu. Tahukah kamu bahwa aku bisa menghubunginya melalui patung-patungnya? Tidak, itu pertama kalinya bagi saya. Dia biasa mengunjungi saya di sini dari waktu ke waktu. Begitu ya, kalau begitu jangan khawatir. Itu tidak akan mengubah apapun. Sofia tidak peduli. Terima kasih. Dia merasa lega. Ngomong-ngomong, apakah Chanir masih hidup? Setelah kau tahu. Pria itu sangat tangguh. Aku bahkan tidak bisa melukainya. Atau, lebih tepatnya, penyembuhannya cukup cepat sehingga tidak meninggalkan kerusakan permanen. Setidaknya kerusakan visual. Kurasa aku meninggalkan beberapa luka mental padanya. Dia cukup tegang selama percakapan kami setelahnya. Aku bisa membayangkannya. Bahkan pengawas pun akan takut setelah kau melampiaskan semuanya padanya. Aku tidak mengerahkan seluruh kemampuanku.
Aku merasa terlalu kasihan padanya sebelum aku punya kesempatan. Itu sendiri sudah menakutkan. Ahaha, Fen terdiam sejenak setelah percakapan mereka selesai. Ia tidak ingin terdiam, apalagi setelah berhasil mengalihkan perhatiannya, tetapi ia harus mengungkitnya lagi. Soal kucing itu. Sofia jelas tidak ingin membicarakannya sekarang. Jangan, oke, seperti yang kau bilang, yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menunggu dan berharap yang terbaik. Dengan begitu, topik tersebut berakhir bahkan sebelum dimulai. Setelah itu, suasana di perkemahan menjadi sedikit canggung, dan keduanya menghabiskan sisa malam itu dalam keheningan. Maya tidak kembali hari itu. Bahkan ketika malam tiba, dan kedua temannya, salah satunya dengan sangat enggan, akhirnya memutuskan untuk tidur. Bab 54 Perasaan Maya. Sofia akhirnya memberitahu Maya tentang fakta bahwa dia berasal dari dunia lain dan bagaimana pengawas membawanya ke sini. Gadis kucing itu begitu terkejut dengan pengungkapan tersebut sehingga dia lari untuk mencernanya. Dia memikirkan berbagai hal untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia gagal mencapai kesimpulan dan tidak pernah bertemu kembali dengan kedua temannya hari itu. Sofia menghela napas panjang keesokan paginya. Itu adalah salah satu momen langka ketika dia bangun pagi, dan itu pun sendirian. Namun, itu agak berlebihan karena dia hampir tidak tidur sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Fen khawatir tentangnya. Aku pernah lebih baik. Kucingnya belum bergerak, ya. Tidak, dia masih di tempatnya sekitar 2 kilometer dari kita. Aku telah mengawasinya dengan sihir deteksiku sejak aku mengenali reaksinya. Dia memang punya titik merah besar. Hampir terlihat sama seperti milikmu karena aku belum begitu mahir dalam detail sihir ini. Tentu saja, setelah kami berdua, dia adalah makhluk paling kuat di seluruh wilayah ini. Aku sangat khawatir ketika Maya pergi ke hutan tempat kami berasal, tetapi dia kembali setelah beberapa titik merah seukuran bayar itu menghilang. Sebagai sesama orang yang berpikiran dangkal, Fen memiliki gambaran kasar tentang apa yang dilakukan gadis kucing itu, yaitu terapi stres. Aku penasaran apakah dia akan segera datang. Jika dia datang, Sofia semakin terdiam menjelang akhir kalimatnya. Petik 2. Serigala itu tidak punya apapun untuk ditawarkan agar dia merasa lebih baik. Mau sarapan. Cara-caranya untuk mengalihkan perhatiannya agak terbatas. Maaf, saya tidak lapar. Jadi begitu, jangan khawatirkan aku, Fen. Kalau kau mau makan, pergilah dan tangkap sesuatu. Benarkah? Baiklah, aku akan melakukannya. Dengan sedikit enggan, serigala itu kemudian meninggalkan Sofia sendirian untuk mencari makanan. Dia menghela napas lagi dan membiarkan dirinya jatuh terlentang. Berbaring di rumput, gadis itu memperhatikan awan yang lewat di langit untuk beberapa saat. Karena sangat kurang tidur, dia segera merasa mengantuk, terlepas dari semua kekhawatirannya saat itu. Sekitar 20 menit berlalu, dan meskipun Sofia telah menutup matanya, dia sama sekali tidak berhasil tertidur. Setelah beberapa saat, dia merasakan kehadiran seseorang di sebelahnya. Karena benar-benar linglung, gadis itu menyapa mereka dengan ringan tanpa memeriksa. Selamat datang kembali, Fen. Maaf mengecewakan, tapi... Maya, Sofia langsung melompat ketika mendengar suara gadis kucing yang sangat familiar itu. Ya, itu nama saya. Kau kembali. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangannya dan sangat terkejut. Bisakah kita bicara? Maya langsung ke intinya. Tentu saja. Otak Sofia belum bekerja dengan kapasitas penuh. Tentang dunia lamamu. Tidak, tentang dirimu di dunia lamamu. Tolong ceritakan tentang kehidupanmu sebelumnya. Kurasa itu tidak akan menyenangkan. Lagi pula, dia sendiri tidak menikmati membicarakannya. Bahkan hanya mengingatnya saja sudah menyakitkan. Kumohon, tampaknya itu penting baginya. Baiklah, sepertinya dia tidak punya pilihan dalam situasi ini. Mari kita lihat. Aku gadis yang cukup biasa saja, sama sekali tidak ada yang istimewa. Aku tidak punya sifat khusus, tidak ada sihir di dunia itu juga, jadi aku tidak memilikinya. Chanir memberikannya padaku setelah itu. Tidak ada sihir, kedengarannya kejam. Kau tidak akan merindukan sesuatu yang belum pernah kau alami. Lagi pula, aku tinggal di bagian dunia yang damai. Monster juga tidak ada, hanya hewan-hewan biasa. Selain itu, kami memiliki sesuatu yang disebut teknologi, yang agak tumpang tindih dengan beberapa sihir di sini. Secara garis besar, sangat garis besar. Oh, itu tidak terdengar begitu buruk, setelah semua. Jadi, kau benar-benar manusia dari dunia itu. Ya, pertama-tama, manusia adalah satu-satunya ras yang ada di sana. Dengan serius, ya, itu dunia yang menyedihkan. Tidak ada gadis kucing yang imut maupun bola bulu raksasa mirip serigala. Dia berbicara tanpa berpikir. Maya menerima luka akibat serangan tak terduga itu. Kau bilang kau gadis biasa.
Apakah itu berarti menjadi pemalu dan introvert, seperti yang kau sebutkan sebelumnya, adalah hal yang normal di dunia itu? Tidak sama sekali. Jujur saja, atau tidak? Sofia ragu-ragu apakah ia harus memberitahunya alasan mengapa ia menjadi seperti itu. Tolong beritahu saya. Oke, Sofia tak berdaya melawan tatapan memohon, hampir putus asa, dari gadis kucing itu. Baiklah, aku tidak tahu bagaimana keadaan di sini, tapi di duniaku dulu, Sofia berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa malu yang semakin meningkat. Aku tidak yakin apakah ini sesuatu yang harus kumaafkan, tapi... Maaf, mungkin seharusnya aku memberitahumu lebih awal, terutama setelah kita mandi bersama, bantal pangkuan, belayan, dan hal-hal lainnya. Aku tidak mencoba apapun, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk menjaga jarak. Misalnya, saat mandi, aku selalu berusaha untuk tidak melihatmu. Setidaknya sebagian besar waktu, terutama di awal. Baiklah, mari kita coba. Aku sebenarnya, tertarik pada perempuan. Ketertarikanku pada laki-laki, 0. Butuh keberanian besar baginya untuk mengakuinya, tetapi tidak ada jalan lain lagi. Tidak di tahap akhir ini. Oke, Maya sepertinya tidak mengerti maksudnya dan memberikan reaksi yang sangat datar. Lalu, respons itu terlalu mengecewakan baginya. Di duniaku, itu. Meskipun jelas bukan hal yang tidak pernah terjadi, masih relatif jarang, dan cukup banyak orang yang mendiskriminasinya. Jadi, saat aku tumbuh dewasa dan menyadari preferensiku, aku menjadi takut. Takut menjadi berbeda. Aku menjauhkan diri dari teman-teman perempuanku karena aku merasa bersalah hanya dengan melihat mereka. Meskipun aku sebenarnya tidak tertarik pada sebagian besar, atau bahkan satupun dari mereka. Sejak saat itu, semuanya menjadi semakin buruk. Pada akhirnya, aku tidak bisa berbicara dengan siapapun, terutama perempuan, karena aku telah mengisolasi diri dari mereka. Belakangan aku menyadari betapa bodohnya itu, tetapi cobalah mengatakan kepada seorang remaja bahwa mereka salah. Dia harus menertawakan dirinya sendiri. Itu adalah kehidupan yang kesepian. Petik 2. Dia hanya mendengarkan. Setelah beberapa tahun, ketika aku menyadari kebodohanku, semuanya sudah terlambat. Ketakutanku untuk bersama seseorang sudah begitu mengakar di otakku sehingga aku tidak mampu mengubah diriku sendiri. Namun, aku sangat menginginkannya. Tentu saja, suatu hari, entah bagaimana aku mengalami kecelakaan yang hampir membunuhku saat aku mengeluh tentang situasiku di dunia lamaku. Saat berikutnya, aku mendapati diriku berada di ruangan serba putih dan bertemu dengan makhluk bernama Chanir, yang baru ku ketahui, kemarin. Nama aslinya, maksudku. Sofia menarik napas dalam-dalam. Itulah, kurang lebih, kisahku secara keseluruhan. Kau sudah tahu apa yang terjadi setelah aku bertemu dengan dewa itu. Pada dasarnya, kau dulunya gadis biasa yang membuat keputusan yang salah menilai situasimu, yang menghancurkan seluruh hidupmu. Hidup seseorang yang diringkas menjadi satu kalimat memang agak menyakitkan, tapi ya, begitulah kenyataannya. Dan, sekarang kau hanya ingin menjalani kesempatan keduamu di sini tanpa penyesalan. Ya, meskipun tidak berjalan dengan baik. Meskipun dia sangat bersenang-senang, ada juga banyak hal yang disesalkan. Hanya berkeliling dunia dan bersenang-senang. Mudah-mudahan, mendapatkan beberapa teman, dan mungkin, jika aku benar-benar beruntung, sedikit lebih dari itu. Dalam hal menemukan seseorang, yang spesial. Sepertinya tidak mungkin ada orang yang akan melihatku seperti ini, tapi itulah mimpi yang kumiliki ketika Chanir membawaku ke dunia ini. Terutama setelah mengakui pengalaman sebelumnya, harga diri Sofia telah terpukul keras. Benarkah? Apakah itu benar-benar yang kau inginkan? Maya tampak sangat tertarik dengan bagian itu. Ya, memang begitu. Betapapun mustahilnya, tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia dari ini. Begitu, itu artinya aku oke. Gadis kucing itu tidak menyelesaikan kalimatnya, menutup matanya, dan berhenti sejenak sebelum tiba-tiba tampak bertekad. Sofia. Semua pembicaraan tentang masa lalunya membuatnya sangat gelisah dan gugup, belum lagi malu. Sebelum mengatakan apa yang ingin dia katakan, Maya memikirkan kembali apa yang dialaminya malam sebelumnya, ketika dia sendirian dan merenungkan segalanya. Itu membantu, tangannya masih berlumuran darah ketika dia keluar dari hutan yang dipenuhi bears, atau dulunya begitu. Lagi pula, itu bukan darahnya. Oke, sekarang aku sudah tenang lagi, mari kita coba lagi. Dia tampak sangat puas. Baiklah, kurasa aku bisa mempercayai Sofia sekarang. Butuh waktu untuk mencernanya. Maksudku, dia bilang dia dari dunia lain. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Itu masih terdengar gila, bahkan sekarang. Aku hanya bisa mempercayainya karena itu memang masuk akal dalam kasusnya. Jujur saja,
bagaimana mungkin seseorang yang begitu aneh sampai-sampai berasal dari dunia lain bisa masuk akal? Seperti apa Sofia di dunia itu? Apakah dia dianggap normal di sana, atau dia kasus khusus dimanapun dia berada? Maya kesulitan membayangkan gadis itu seperti itu. Sofia normal, iya, kedengarannya lucu. Aku ingin melihatnya. Tapi, Sofia normal di sini adalah yang kuinginkan dulu. Sofia dalam kondisi terbaiknya sangat hebat. Itu adalah momen di mana aku benar-benar jatuh cinta pada gadis itu. Tapi, pada saat yang sama, ini secara alami membuatku tertarik pada masa lalunya juga. Bagaimana dia meninggal? Kenapa dia di sini? Apa yang ingin dia capai di dunia ini? Apakah ada tempat untukku? Jelas ada, tapi selain menjadi temannya, apa lagi? Apakah Sofia mencari lebih dari sekadar teman, mungkin seseorang yang istimewa? Sulit untuk mengatakannya karena dia mudah malu atas segala hal yang berkaitan dengan itu. Atau apakah aku alasan dia begitu malu? Dia pernah bilang padaku bahwa dia dulu pemalu, dan aku melihat sedikit jejaknya, tapi ada batas untuk segalanya, kan? Benar, dia meragukan dirinya sendiri sejenak. Bisakah seseorang menjadi seperti dia hanya karena dekat dengan orang lain, atau ada sesuatu yang lebih? Sesuatu yang membuatnya malu berada bersamaku secara khusus. Jika dia benar-benar mencari seseorang yang istimewa, aku ingin itu adalah aku. Apakah Sofia bahkan tahu definisi batasan kata? Oke, ya, itu masalah. Maya ragu apakah gadis itu benar-benar bisa berfungsi secara moderat. Mungkinkah Sofia di masa lalu menghambat dirinya sendiri? Apakah peningkatan kemampuannya sekarang menjadi alasan dia tidak bisa? Apakah ini hanya masalah membiasakan diri? Mungkin, dia mulai berdebat dengan dirinya sendiri. Sungguh, mungkinkah aku jatuh cinta pada gadis yang tidak rumit? Mungkin saja. Apakah seharusnya aku melakukan itu? Tentu saja. Apakah aku menginginkannya? Tidak, aku senang dialah orangnya. Gadis kucing itu memastikan perasaannya tetap tak berubah. Kekuatan yang luar biasa, itu hebat, sama sekali tidak punya akal sehat. Itu bisa diperbaiki. Kepribadiannya, ya, itu sangat tidak menentu, tapi Sofia yang sekarang baik, dan Sofia dengan potensi penuhnya, dari sekilas yang kudapatkan, benar-benar sempurna. Penampilannya, satu kata, cantik. Meskipun, ya, aku akui sedikit lebih besar di bagian dada, aku tidak akan mengeluh. Sebagai juru masak kita, mari kita fokus pada makanan bergizi untuk sementara waktu. Dia sedikit melenceng di bagian akhir. Siapa peduli kalau dia pada dasarnya manusia? Lagi pula dia dari dunia lain. Siapa peduli juga soal itu? Bersikap misterius itu hebat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan aku tidak tahu apa yang Sofia inginkan. Yang ku tahu hanyalah apa yang kuinginkan. Sekarang lebih dari sebelumnya, aku ingin berada di sisinya, dan bukan hanya sebagai temannya. Aku tahu ini terlalu mendadak, dan aku seharusnya menunggu sedikit lebih lama, tapi, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyimpannya sendiri lagi. Lagi pula, tidak ada yang bisa disangkal, tidak perlu lagi memastikannya. Perasaanku ini sekarang sangat jelas. Tidak ada kesalahan. Tentu saja, Maya selesai mengingat kembali hari yang telah berlalu dan kembali ke masa kini, di mana dia berhadapan dengan gadis yang didambakannya. Sofia, petik 2, ya, aku mencintaimu. Bab 55 Perasaan Sofia. Aku mencintaimu. Sofia berhenti bekerja setelah mendengar kata-kata itu. Setelah Maya mengaku kepada Sofia, yang tampaknya terjadi begitu saja tanpa diduga, Sofia tidak tahu harus berkata apa dan terpaku karena terkejut. Beberapa saat sebelumnya, dia sangat berharap gadis kucing itu tidak akan meninggalkannya selamanya, dan sekarang gadis itu tiba-tiba mengaku kepadanya. Wajar jika Sofia tidak dapat memahami hal itu. Dia mengulanginya beberapa kali. Dan lagi, tapi kali ini dengan alasan yang berbeda. Setelah melihat sekelilingnya dan Maya di depannya, Sofia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang membeku, meskipun bukan karena terkejut. Waktu berhenti lagi. Tidak ada yang bergerak di sekitar gadis itu. Maya, dia menatap gadis kucing yang tak bergerak di depannya, tetapi tidak ada respons sama sekali. Kenapa? Aku tidak minta itu. Aku benci ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Tunggu, apakah guncangannya begitu besar sehingga semacam mekanisme pertahanan diri aktif? Apakah aku punya fitur seperti itu sekarang? Berguna sekali. Tunggu, itu sama sekali tidak penting sekarang, Dia menamparkan pipinya untuk kembali fokus. Apa yang baru saja terjadi? Seburuk apapun dampak penghentian waktu itu, ada hal yang lebih penting yang sedang terjadi saat ini. Pengakuan cinta jauh lebih penting daripada menghancurkan dunia. Maya, mengaku, padaku, dari semua orang. Seluruh dirinya tidak mampu menerimanya. Bagaimana, kenapa?
Dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Maya yang super imut ini, padaku. Dia menatap gadis kucing yang membeku itu dari setiap sudut. Waktu yang berhenti mungkin ada keuntungannya. Karena Sofia tidak merasa malu dengan reaksi gadis kucing itu, dia bisa menatap sepuasnya. Telinganya, wajahnya yang cantik, rambutnya yang seputih salju, telinga, lengan, kaki, tubuhnya yang ramping namun berisi di beberapa bagian. Sofia berputar mengelilingi Maya untuk juga melihat punggungnya, telinga berbulu itu lagi, dan ekor kucing yang sama putihnya. Dia memberi perhatian ekstra pada telinganya. Oke, aku jadi merasa bersalah sekarang. Wajah Sofia memerah, dan dia berhenti menatap, karena sudah merasa gugup sendiri. Bukan hanya penampilannya, kepribadiannya juga hebat. Aku sangat senang sejak kita bertemu. Meskipun ada banyak momen memalukan juga. Gadis seperti itu mengaku padaku. Tidak mungkin. Tapi, dia memang mengatakan itu, kan? Lelucon. Perang. Apakah dia membalas dendam padaku karena aku baru menceritakan masa laluku begitu terlambat? Dia tidak percaya, dan itu caranya mempermainkanku. Dia mengemukakan berbagai macam penjelasan, menolak untuk mempercayai penjelasan yang paling mudah dan logis sekalipun. Apakah Maya benar-benar akan melakukan itu? Tentu, dia suka menggodaku, tapi itu akan sangat jahat, benar-benar keji. Kurasa dia tidak akan sejauh itu. Tapi, lalu, apa lagi maksudnya? Sofia kembali ke titik awal sekali lagi. Menghentikan waktu secara tidak sengaja adalah hal terbaik yang bisa terjadi padanya karena ini akan memakan waktu cukup lama. Apakah dia benar-benar tertarik padaku? Kenapa? Gadis seperti dia bisa mendapatkan siapa saja. Tapi dia menginginkanku. Itu tidak masuk akal. Aku hanya gadis pemalu tanpa sifat istimewa apapun. Tidak, tunggu itu diriku yang dulu. Aku tidak, seperti itu lagi. Hah. Tunggu, apakah aku benar-benar pilihan yang layak sekarang? Ya, tidak mungkin. Kepercayaan diri Sofia masih terjepit di masa lalu, dan belum beradaptasi dengan dirinya yang baru. Tapi mungkin, tetap saja, Maya, dari semua orang. Seorang gadis yang seharusnya tidak terjangkau oleh siapapun. Penilaiannya terhadap kucing itu sangat tinggi. Jika memang begitu, anggap saja dia benar-benar mencintaiku. Apa artinya itu? Bagaimana denganku? Bagaimana dengan perasaanku? Aku menyukainya, tentu saja, tapi apakah aku mencintainya? Apa bedanya? Apakah ini kasus tidak berpengalaman dalam sesuatu yang membutuhkan pengalaman? Tanpa pengalaman, aku tidak bisa memahaminya. Bodohnya aku. Segala sesuatu tentang situasi ini baru bagi Sofia. Apakah aku cukup mengenalnya untuk mencintainya? Apakah aku bahkan perlu? Apakah itu syaratnya? Dia imut, dan menyenangkan berada di dekatnya. Bukankah itu sudah cukup? Dia juga tipeku banget. Mata biru dan rambut seputih salju. Keren banget kan? Dan, bentuk tubuhnya, wow. Aku juga selalu menyukai kucing, jadi. Petik 2. Dia berhenti sejenak. Oke, maksudku jelas bukan dalam arti itu. Pasti bukan, tapi. Ekor Maya menggemaskan, dan telinganya, sangat menggemaskan. Bagian tubuhnya yang lain seperti manusia, jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Tambahan kucing hanya membuatnya lebih baik daripada manusia biasa. Tetap saja hanya karena semuanya berwarna hijau. Sofia jelas menganggapnya menarik, tetapi itu tidak secara otomatis berarti itu adalah pilihan yang mudah di matanya. Setidaknya itulah yang coba dia yakinkan pada dirinya sendiri. Sebagian dirinya masih tanpa sadar ingin mencari jalan keluar karena tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mari kita gali lebih dalam. Apa yang kurasakan setiap kali kita mandi bersama, tampilan dan sentuhan tubuh telanjangnya saat dia menyentuhku. Atau saat kita berpelukan, saat dia memegang tanganku atau menempel padaku. Saat aku tidur di pangkuannya. Saat dia tidur di pangkuanku, dan aku membelainya, bermain dengan rambut dan telinganya. Dia berhenti sejenak, wajahnya semakin memerah. Sekarang setelah kukatakan semua itu dengan lantang, kita melakukan banyak hal, ya. Jadi, sebenarnya, bagaimana perasaanku saat melakukan semua itu? Malu? Tentu saja, tidak, itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Aku merasa geli dan nyaman, seperti saat aku memikirkannya. Itu dia, kan? Dia berhenti di tengah kalimat saat perlahan menyadari sesuatu. Apakah dia sebanding dengan Chiyo? Satu-satunya gadis lain yang kutemui selain Maya. Aku tahu aku sama sekali tidak bisa melihatnya seperti itu karena dia terlalu seperti kucing bagiku. Cakar-cakarnya, meskipun terlihat berbulu, tidak bagus, karena banyak alasan. Apakah Chiyo imut? Tentu saja. Apakah aku ingin mengelus telinganya? Aku tidak bisa menyangkalnya. Apakah aku ingin mandi bersamanya? Kurasa tidak. Aku tidak ingin melihatnya telanjang. Sofia harus istirahat lagi. Kapan aku mulai ingin bertemu Maya?
Dia semakin menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah aku ingin bergandengan tangan dengan Cio? Apakah aku ingin merangkulnya? Ada masalah fisik jika bergandengan tangan sampai batas tertentu. Kurasa aku tidak akan, keberatan, tapi selain itu, seperti ingin melakukannya. Kurasa tidak, tapi gadis kucingku. Sofia ingat perasaan kesepian yang dia rasakan setiap kali Maya berhenti menempel padanya. Sejak hari pertama, sebenarnya. Begitu juga dengan bantal pangkuan, rasanya agak acuh tak acuh kalau soal Cio. Tapi, di sisi lain, kurasa aku tidak bisa tidur tanpa Maya di pangkuanku atau menggunakan pangkuannya lagi. Aku bilang aku mungkin ingin menyentuh telinga Cio, tapi, sebanyak aku memanjakan diri dengan sepasang telinga seputih salju itu beberapa hari yang lalu. Tidak mungkin. Lagi pula, Cio tidak pernah membuat jantungku berdebar seperti Maya. Tunggu. Saat teriakannya menggema di area tersebut, Sofia pun menyadari sepenuhnya. Jantungku selalu berdebar kencang atau bekerja terlalu keras saat bersamanya, kan? Bukan hanya karena dia mempermainkanku. Pasti ada hal lain, iya. Sebenarnya, itu berawal dari saat pertama kali aku melihatnya dan bertingkah bodoh. Terpesona oleh kecantikannya dan langsung menyebut Maya imut saat pertama kali bertemu. Saat itu, kenangan itu terasa menyenangkan sekaligus memalukan. Terutama akhir-akhir ini, hanya melihatnya saja sudah cukup untuk, sambil berkata demikian, dia melirik lagi gadis kucing yang masih terpaku di depannya. Ya, perasaan geli ini, dan jantungku pasti berdetak lebih cepat. Kapan sampai seperti ini? Bagaimana? Tidak, lupakan itu. Aku punya firasat. Dengan semua yang telah kita lakukan bersama, aku malah jatuh cinta padanya tanpa menyadarinya. Betapa menyedihkannya aku. Sangat menyedihkan. Yah, aku sedang berusaha berubah. Beri aku kesempatan. Dia mulai berdebat dengan dirinya sendiri. Gadis itu membutuhkan cara untuk mengatasi tekanan yang ditimbulkan situasi ini padanya. Tunggu dulu, biar aku pastikan. Aku yakin aku mencintai Maya. Tidak, aku benar-benar mencintainya, dan dia benar-benar mengaku. Perasaannya berbalas. Apakah aku sudah mati dan pergi ke surga? Tidak. Aku sudah mengalaminya. Mimpi, itu pasti mimpi yang sangat panjang dan rumit. Apakah ini kehidupan nyata? Apakah ini hanya fantasi? Terjebak dalam, hentikan itu, bodoh. Dia memarahi dirinya sendiri karena kembali melenceng dari topik. Lagi pula, fantasi sudah menjadi kehidupan nyata bagiku, jadi, apakah itu masih fantasi? Pokoknya, dia semakin melamun. Otaknya perlahan tapi pasti mulai rusak. Perasaannya saling berbalas. Benar-benar berbalas. Tanda seru. Perasaan yang baru saja kusadari ternyata sudah berbalas. Tanda seru. Tidak, justru akulah yang membalas perasaannya. Sungguh tak terduga. Otaknya sudah seperti bubur karena terlalu banyak bekerja saat itu, menyebabkan gadis itu menjadi kacau. Bahkan lebih kacau dari biasanya. Apa artinya sekarang? Kita berdua merasakan hal yang sama. Jadi, jika aku membalas pengakuannya, kita menjadi pasangan. Semudah itu, aku telah menghancurkan sebagian besar kehidupan masa laluku untuk sesuatu yang sesederhana ini. Tidak mungkin. Apa kau bercanda? Itu tidak mungkin. Untuk sesaat, ia merasa sangat bodoh dan menyesal. Tidak. Seburuk apapun itu, semua itu bertanggung jawab atas keberadaanku di sini sekarang. Tanpa menderita begitu banyak karena kebodohanku sendiri, aku tidak akan pernah bertemu Maya. Seorang gadis yang tak seorang pun di bumi pun bisa menyainginya. Sofia berhasil menemukan sesuatu yang positif tentang kehidupannya sebelumnya. Mungkin itu juga tidak mudah, kan? Aku hanya beruntung kali ini. Tidak, sangat beruntung. Itu sepadan dengan tidak pernah beruntung sebelumnya dalam hidupku. Sepertinya aku tanpa sadar menyimpannya untuk sesuatu yang benar-benar ajaib. Keajaiban yang disebut Maya. Petik 2. Gadis sehebat itu jatuh cinta padaku. Apa, lain kali aku bertemu Chanir, aku akan berterima kasih padanya. Lalu meninjunya karena, iya, dia Chanir, itu sebabnya. Tapi tetap saja, dia memberiku kesempatan kedua ini dan membuatku mampu mengubah diriku. Dia telah membuatku banyak menderita, tetapi dia juga alasan aku bisa bertemu Maya. Ya, itu akan menjadi pukulan ringan. Betapapun bersyukurnya dia, Sofia masih menyimpan dendam terhadap pengawas itu karena telah begitu banyak mengganggunya. Lalu apa rencananya sekarang? Membalas pengakuannya? Itu pasti. B. Bagaimana caranya? Menciumnya? Ya. Tidak, tidak mungkin. Maksudku, sekarang setelah kukatakan dengan lantang, aku agak ingin melakukannya. Tapi, tidak mungkin aku bisa melakukannya. Itu terlalu sulit bagiku. Sayangnya, aku akan mati. Karena malu, Sofia mencari cara lain. Mati, kataku. Entah kenapa, dia harus mengatakannya lagi terlebih dahulu. Oke,
Kesampingkan ide ini untuk sementara waktu, ya, hanya ada satu pilihan lain, kan? Mudah tapi efektif. Aku hanya perlu mengulangi pengakuannya, mengatakan aku merasakan hal yang sama, kan? Oke, mari kita coba saja. Karena idenya tentang ciuman terlalu berlebihan, dia tidak menyadari bahwa membalas pengakuan itu juga agak memalukan, tetapi kemungkinan besar itu lebih baik. Merasa bahwa kekuatan tambahannya bekerja maksimal saat ini, Sofia mengumpulkan semua keberaniannya dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya karena tidak ada hal lain yang penting saat ini. Memutuskan untuk menggunakan semuanya sekaligus untuk menyampaikan perasaannya dalam pengakuan sekali seumur hidup ini, dia mencurahkan segenap hatinya. Lagi pula, ini hanya sesuatu yang harus dia lakukan sekali seumur hidup. Ya, aku juga mencintaimu, Maya. Aku penasaran tentangmu sejak kita bertemu, tapi ini sudah menjadi lebih dari sekadar teman. Aku sangat senang kita merasakan hal yang sama. Dia ingin mengatakan lebih banyak, bagaimana dia jatuh cinta padanya dan bagaimana dia menyadarinya, tetapi Sofia yakin dia akan kehabisan kata-kata dan pengakuannya akan terbongkar, yang secara ajaib berhasil dia lakukan tanpa gagap sedikit pun. Karena itu, dia memilih jalan aman dan mempersingkatnya. Petik 2 petik 2. Tidak ada jawaban. Karena terlalu sibuk dengan dirinya sendiri dan segala sesuatu yang terjadi, Sofia mengabaikan sesuatu yang penting. Menyadari kesalahannya yang mengerikan, gadis itu dengan dramatis berlutut dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku lupa waktunya masih berhenti. Teriakan putus asanya pun tak didengar siapapun. Setelah menghabiskan seluruh keberaniannya untuk pengakuan yang tidak diperhatikan oleh orang yang dicintainya, Sofia hanya ingin berbaring dan menangis sejadi-jadinya. Pengakuan yang seharusnya hanya terjadi sekali seumur hidup itu malah harus ia lakukan 2 kali. Selanjutnya bab 56 perasaan yang bercampur aduk.